Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kuil Void besar, Puncak Lingyun. Lingling Peak adalah salah satu dari banyak puncak gunung terapung. Itu dipilih oleh Sue Ying sebagai tempat tinggalnya. Seluruh puncak gunung hanya memiliki satu gua tempat tinggal dan satu pelayan boneka. Sue Ying berubah menjadi aliran cahaya, turun di pintu masuk gua yang terletak di titik tengah puncak Lingyun. Menguasai. Seorang pelayan wanita berjubah hijau menyambut dengan hormat. Dia melihat dengan penasaran pada tuannya sendiri karena dia sangat unik. Kebanyakan tetua aula utama biasanya pergi bertualang, atau menghabiskan sebagian besar waktu mereka bercocok tanam di rumah gua mereka sendiri. Namun tuannya praktis menghabiskan sebagian besar waktunya berkultivasi di Palace Hall of Time. Tempat itu mahal, dan mengolahnya selama 180 juta tahun di sana berarti Sue Ying telah menghabiskan 450.000 poin kontribusi. Itu terlalu boros. Tetua hall-hall lainnya hanya sesekali mengunjungi Palace Hall of Time. Mereka tidak akan berani menjadi sia-sia. Sue Ying memasuki kediamannya di gua. Dia langsung mencari paviliun untuk duduk dan menikmati anggur sambil menunggu diam-diam. Pelayan wanita berjubah hijau bingung, meskipun dia berdiri di samping menunggunya. Sesaat kemudian, Tetua Dongbo, sebuah suara terdengar dari luar. Biarkan dia masuk, Sue Ying memesan. Pelayan wanita berjubah hijau mengakui dan pergi untuk membimbing pihak lain masuk. Ini adalah gua tinggal dari tetua aula dalam. Tanpa izin dari tetua, tidak ada yang bisa menerobos masuk. Segera, seorang pria muda berjalan masuk. Dengan penuh hormat dia menyerahkan gelang penyimpanan biasa. Tetua Dongbo, ini adalah bahan-bahan yang diperintahkan oleh ketua aula untuk aku berikan kepada kamu. Sue Ying mengulurkan tangannya. Gelang penyimpanan terbang ke telapak tangannya. Dia hanya memperbaikinya sebelum memeriksa isinya. Di dalam gelang penyimpanan terdapat banyak belati, total 3.600 di antaranya. Ini adalah seluruh rangkaian belati terbang ofensif, dan disebut Frosado. Belati terbang ini mengandung susunan yang dapat digunakan untuk menyerang musuh sebagai satu kesatuan. Tapi Sue Ying tidak peduli karena apa yang disukainya dari set senjata terbang keris ini adalah jumlahnya. Itu tepat baginya untuk menyempurnakan salah satu gerakan absolutnya, bunuh ikan naga. Senjata Void God bertingkat atas ini mungkin dalam jumlah besar, tetapi setiap belati membutuhkan sedikit bahan untuk disempurnakan. Dengan demikian, Sue Ying hanya menghabiskan total 600.000 poin kontribusi untuk itu. Sue Ying masih cukup senang dengan senjata ini. Lagi pula, ketika dia memberi energi pemutusan pada senjata yang kuat, dia bisa melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Hanya dengan mengandalkan energi pemutusan itu sendiri agak terlalu lemah. Selain belati dalam gelang penyimpanan, ada beberapa item lainnya. Menambahkan belati terbang, ia telah menghabiskan total 1,5 juta poin kontribusi. Meskipun mungkin terlihat mahal, ini adalah harta yang berharga, dan dia selalu bisa menjualnya di masa depan. Dia tidak akan rugi sama sekali. Menarik, Sue Ying memesan. Iya, pria muda itu dengan hormat menarik diri. Nine Cloud Grid Land. Sue Ying kemudian pergi untuk menerima misi dari jimat komunikasi. Misi di Nine Cloud Grid Land dapat diterima oleh para ahli dari Seven Star Oceanic Secret World, Eastern Secret World, dan Myriad Ancient Secret World. Mereka biasanya akan mengunjungi Nine Cloud Grid Land, dengan agama suci kuno dan agama bunda leluhur meresap ke dalam. Setelah menerima misi, Sue Ying membiasakan diri dengan senjata belati terbang. Dia beristirahat sejenak dan selesai minum sebotol anggur sebelum berdiri. Jika ada teman yang datang mencari aku, beritahu mereka bahwa aku sudah pergi dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Kata Sue Ying. Iya, pelayan wanita berjubah hijau dengan hormat mengakui. Pada saat yang sama, dia merasa khawatir. Tampaknya pemiliknya ini tidak akan berhenti berkultivasi. Setelah keluar dari kultivasi tertutup, ia pergi lagi. Para tetua aula utama lainnya relatif jauh lebih riang. Pelayan wanita berjubah hijau mengirim Sue Ying pergi dengan matanya. Dia tidak tahu bahwa para ahli lain tidak mendesak. Tetapi Sue Ying berusaha menghemat waktu dengan pergi ke Palace Hall of Time untuk berkultivasi. Dia tidak mampu membuang waktu.
Kali ini ketika Sue Ying meninggalkan kultivasinya yang tertutup, banyak murid dewa sejati melihatnya pergi. Secara alami, beberapa tetua aula dalam mengundang Sue Ying untuk menghadiri pertemuan. Bahkan, Lei Chen dan King Ruo, keduanya datang mengunjunginya. Tetapi sangat disayangkan bahwa ketika mereka datang, Sue Ying sudah pergi, dan tidak akan kembali untuk sementara waktu. Bagi banyak pembudidaya, ketika mereka menyebutkan waktu yang lama, biasanya akan sangat berlebihan. Nine Cloud Great Land. Ini adalah tempat yang luas dengan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan raksasa primal chaos akan menghabiskan waktu yang sangat lama bepergian dari satu ujung ke ujung yang lain karena mereka merobek-robek lorong waktu ruang. Dan pada dasarnya pakar terkuat yang tinggal di Nine Cloud Great Land, Cosmos God, Ancestor Purewan, telah mengirimkan perintah yang melarang arai transportasi spasial. Di dalam 5 dunia suci yang besar, meskipun ada banyak susunan teleportasi, sudah sulit untuk melakukan perjalanan. Sekarang Nine Cloud Great Land tidak memiliki susunan teleportasi, bahkan lebih sulit untuk bepergian. Ini juga karena Ancestor Purewan meningkatkan kesulitan dari dua kekuatan super yang berlawanan dalam menembus tanah 9 awan besar. Tanpa susunan teleportasi, hanya ada sedikit ahli puncak sejati yang dikirim oleh kedua ujungnya. Adapun para ahli biasa, mereka tidak bisa mengguncang hasil keseluruhan dari 9 Cloud Great Land. Setelah semua, ada banyak ahli di tingkat yang sama dan bahkan ahli Rana Primal Chaos di sekitar. Hong lama sekali gelombang. Seorang laki-laki berjubah putih muncul dari ruang yang terdistorsi. Setelah itu, ruang mulai menutup. Nine Cloud Great Land. Pria berambut putih berjubah putih ini mengenakan topeng perak. Dengan mengubah rambutnya menjadi putih, dan mengenakan topeng, Sue Ying ingin mencegah orang lain mengenalinya. Dia benar-benar waspada terhadap agama suci kuno. Melihat sekelilingnya, penindasan hukum atas dunia ini cukup kuat, dan itu hanya sedikit lebih lemah daripada yang ada di Seven Star Oceanic Secret World. Namun demikian, aura luas dunia ini terasa lebih nyaman. Itu memang bagian yang tersisa dari dunia suci kuno. Meskipun sedikit lebih kecil dari dunia yang suci, aura di sini tampaknya cukup memberi makan bagi jiwaku. Itu akan lebih bermanfaat bagi makhluk hidup yang lebih lemah. Bantuan yang akan diberikannya kepada sebagian besar Void God dapat diabaikan. Sue Ying secara samar menyimpulkan ini. Para pembudidaya level rendah di sini di Nine Cloud Great Land lebih kuat daripada yang ada di dunia suci. Tiba di Nine Cloud Great Land sangat mudah. Sky Hall yang ingin tahu guru dapat membantu mengirim aku langsung. Namun, kembali itu merepotkan. Sue Ying merasa tidak berdaya. Seluruh Nine Cloud Great Land memiliki sangat sedikit raksasa Rana Primal Chaos. Dan dia tahu bahwa tidak ada arai teleportasi jarak jauh. Leluhur murni orang mungkin adalah Dewa Kosmos, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dia sendiri hanya bisa melakukan perjalanan perlahan-lahan melalui kehancuran semula jika dia ingin kembali ke kuil surga Void besar. The Nine Cloud Great Land. Tidak berbahaya di sini dibandingkan dengan batas kekosongan. Ini adalah tempat yang tepat bagi aku untuk melakukan yang terbaik dan mendapatkan sebanyak mungkin Origin World Rocks sebanyak mungkin, pikir Sue Ying. Sosok Sue Ying menghilang dari tempat itu. Dia mulai bermanuver melalui kekosongan. Meskipun garis keturunan Void Walker Sue Ying memungkinkannya untuk merobek-robek ruang waktu, dia harus mengamati dengan hati-hati dengan terlebih dahulu menentukan posisi sekelilingnya. Inquisitive Sky Hall Master yang mengirimnya jarak jauh biasanya akan memiliki tingkat kesalahan yang besar. Lebih jauh lagi, peta tanah 9 awan besar yang diberikan oleh kuil surga Void besar terlalu sederhana. Itu hanya mencatat beberapa tempat yang lebih penting dan kekuatan super. Adapun yang lebih lemah, perubahannya terlalu sering. Sebuah kapal besar mewah terbang di langit. Ada juga banyak pelindung di atas kapal itu sendiri. Pelindung ini berada di tingkat dewa sejati, dan lebih jauh lagi, kapten penjaga yang berdiri di pagar berada di tingkat dewa Void. Kapal terbang ini memiliki total 9 dewa Void, dan 1 di ranah persatuan. Pasti ada negara adik kuasa. Sue Ying yang mencoba memeriksa dan memastikan lokasinya saat ini melihat kapal terbang ini melalui kekosongan segera. Penggarap Rana Persatuan adalah para ahli di 5 dunia suci yang besar, dan mereka secara alami juga ahli di Nine Cloud Great Land.
Jika berada di tanah kekacauan primal lainnya atau tempat yang lebih kecil di dalam kosmos, mereka dapat dianggap sebagai tuan yang tak tertandingi. Sungguh kurang ajar. Ketika Sue Ying muncul di depan kapal terbang, pelindung di kapal terbang berteriak dengan marah. Ketika mereka berteriak, mereka juga mengerti bahwa pria berambut putih berjubah putih di depan mereka tidak bisa dianggap enteng. Sebagian besar hanya bisa melakukan teleportasi di ranah persatuan. Secara alami, beberapa ahli asal kelahiran yang berspesialisasi dalam aspek kekosongan mampu melakukannya, tetapi tidak peduli apa, mereka semua adalah ahli. Segera, sekelompok besar orang keluar dari dalam kapal. Yang paling terkemuka adalah gadis berjubah merah. Matanya cerah dan indah. Dia melihat lelaki berjubah putih berdiri di luar kapal besar. "Kamu siapa? Kamu berani menghalangi kapal perang milik Skyward Mountain-ku?" Gadis berjubah merah itu berkata. Gunung Pedang Langit. Sue Ying dilanda pikiran. Meskipun inkuisitif Skyhole Master mengirimnya ke tempat yang menyimpang dari lokasi target, Sue Ying masih bisa melihat di mana dia kira-kira berada karena daerah tempat dia berada saat ini berisi kekuatan super yang disebut Skyward Mountain. Pemimpin negara adidaya ini, pemimpin Sekte Gunung Pedang, adalah ahli bidang persatuan yang berkultivasi untuk waktu yang sangat lama. Dalam intelijen yang dikumpulkan oleh Great Void Heaven Temple, tercatat bahwa Master Sekte Gunung Pedang Langit berada di tingkat keempat kekuatan Star Pagoda. Biasanya, sebagian besar yang bisa melewati tingkat ketiga berada di puncak ranah persatuan, dan mereka dapat dengan mudah membantai sekelompok besar ahli ranah persatuan biasa. Orang ini yang bisa mencapai tingkat keempat. Jika mereka tidak menghadapi keberadaan Unity yang tak tertandingi seperti yang ada di tetua Aula Void Heaven Temple Agung, mereka akan menjadi penguasa suatu wilayah. Itulah alasan mengapa Gunung Pedang Langit dicatat dalam kecerdasan kuil Void besar. Sue Ying berdiri di depan kapal besar dan bertanya, "Bolehkah aku menanyakan ke arah mana danau besar awan raksasa?" Danau Great Rosy Cloud juga terletak di wilayah ini. Karena pihak lain berasal dari negara adidaya, Skyward Mountain, itu tidak tepat baginya untuk langsung bertanya di mana Skyward Mountain berada. "Kamu benar-benar tidak tahu di mana Great Lake Awan Rusa berada?" Seorang pria tua melolong dengan angkuh dari sisi gadis berjubah merah. "Kamu juga ahli di ranah persatuan. Apakah kamu tidak memiliki peta wilayah sekitarnya? Atau apakah kamu hanya bermain dengan kami?" Petik 2. Menjadi atasan dari Skyward Mountain, dia memiliki kualifikasi untuk berteriak kembali. The Skyward Mountain pada akhirnya adalah penguasa di wilayah ini. Aku sudah lama berkultivasi tertutup dan baru saja menerobos. Karena aku jarang bepergian, aku memang tidak tahu di mana itu. Sue Ying terkekeh sebelum bertanya lagi, "Apakah mungkin bagi aku untuk mengetahui ke arah mana danau besar awan Rosy berada?" Pria tua itu menatap Sue Ying dengan curiga. "Paman Cuan, dia hanya menanyakan arah." Gadis berjubah merah itu tersenyum sebelum menunjuk ke arah barat daya dari dirinya. Danau Great Awan Rosy ada di arah itu. Kebanyakan pakar ranah persatuan akan menghabiskan 1 bulan bepergian melalui kekosongan untuk mencapai sana. Petik 2. Sue Ying mengangguk, "Terima kasih banyak." "So, dia menghilang." Gadis berjubah merah menatap laki-laki berambut putih berjubah putih dengan topeng perak menghilang begitu saja. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa heran. "Dia benar-benar hanya menanyakan arah?" Pria tua itu merasa skeptis. Dia saat ini dengan hati-hati memeriksa sekelilingnya. Mungkin dia adalah pakar bidang persatuan yang baru muncul yang benar-benar meninggalkan kultivasi tertutup. Dia mungkin terlalu lemah sebelumnya, yang menjelaskan mengapa dia jarang keluar. Itu adalah sesuatu yang normal. Gadis berjubah merah itu berkata, "Ayo kita pergi. Kami akan segera mencapai Gunung Pedang Langit. Sudah lama sejak aku terakhir melihat ayah." Petik 2. So, kapal besar itu melanjutkan perjalanan. Itu dengan cepat menerobos kekosongan dan bergerak dengan kecepatan tinggi ke depan. Sue Ying muncul di posisi aslinya. Arah yang mereka tuju adalah Skyward Mountain, pikir Sue Ying. Meskipun kapal besar itu bergerak maju melalui kekosongan, Sue Ying dapat dengan jelas merasakan jejak yang ditinggalkan oleh kapal saat merobek melalui kekosongan. Lake Danau Besar Awan-Awan Rosy memang ke arah itu. Gadis berjubah merah itu tidak berbohong sama sekali.
Petik 2. Mengambil posisi matahari di langit sebagai referensi selain arah di mana danau Great Cloud Awan berada, Sue Ying bisa menentukan lokasinya saat ini. Secara alami, dia bisa menyimpulkan di mana Skyward Mountain berada. Melihat ke arah mana kapal besar itu bepergian, disitulah Skyward Mountain berada. Mari kita kunjungi Skyward Mountain, pikir Sue Ying. Gunung Pedang Langit praktis adalah sekte terkuat di wilayah ini. Master Skyward Mountain Sect cukup tangguh. Aku harus memikirkan cara untuk menentukan apakah dia adalah pengikut dari kedua agama besar itu, pikir Sue Ying. Jika dia menentukan bahwa pihak lain adalah pengikut dari dua agama besar, jiwanya berisi jejak, Sue Ying secara alami akan membunuhnya tanpa pengampunan. Namun demikian, itu adalah tugas yang menantang untuk mengidentifikasi tanpa memperingatkan pihak lain karena jejak jiwa biasanya akan disembunyikan. Meskipun tiga dunia suci besar telah meneliti dan menciptakan teknik rahasia yang memungkinkan pembudidaya memeriksa jiwa pembudidaya lain, mempelajari teknik ini tidak mudah. Sue Ying membutuhkan lebih dari 100 juta tahun di Palace Hall of Time dengan kemampuan pemahamannya untuk mempelajarinya. Jauh lebih mudah untuk memeriksa identitas pengikut Bunda leluhur. Dan itu lebih sulit untuk memeriksa identitas pengikut guru suci. Teknik-teknik guru suci sangat mendalam, dan jejak jiwa para pengikutnya disembunyikan dengan sangat baik. Sebagian besar membutuhkan kekuatan mereka untuk sepenuhnya disegel sebelum jiwa mereka dapat diperiksa secara menyeluruh. Saat kapal besar itu melakukan perjalanan melalui kekosongan, gadis berjubah merah berdiri di geladak kapal besar. Dia sedang melihat kekosongan yang melengkung di sekitarnya dengan senyum di wajahnya. Kami akan segera mencapai Gunung Pedang Langit. Master Sekte pasti akan senang jika dia tahu bahwa kamu telah berhasil menembus kerana Dewa Void. Pria tua itu terkekeh dari samping. Gadis berjubah merah itu mengangguk. Tiba-tiba, kehampaan melengkung di depan mereka. Sebuah tangan besar meraih kapal besar itu, menyebabkannya tersentak dan berhenti. Apa yang terjadi? Gadis berjubah merah dan lelaki tua itu terkejut. Pelindung di sekitarnya juga terkejut. Jika seseorang mengatakan bahwa Sue Ying menghalangi mereka melalui kekosongan dianggap cukup lembut, maka partai saat ini jauh lebih sombong. Dia telah menarik kapal besar itu dari kehampaan ke dunia nyata. Kapal besar berhenti di udara. Tiga sosok berdiri di depan mereka. Mereka semua berada di ranah persatuan. Mereka adalah tetua dari lembah Blaze. Pria tua itu terkejut ketika dia melihat ketiga tetua di depan. Dia buru-buru dikirim ke gadis berjubah merah di sampingnya. Para tetua lembah Blaze sebenarnya menjaga pintu masuk Gunung Pedang Sky kita. Pasti ada yang salah. Sebentar lagi, kamu harus bergegas dan melarikan diri. Aku akan menahan mereka. Petik 2. Orang tua itu mengumumkan, ketiga pria ini, mengapa kamu menghalangi kapal perang Skyward Mountain aku? Haha, Gunung Pedang Langit. Segera, tidak akan ada lagi Gunung Pedang Langit. Petik 2. Aku bertanya-tanya siapa itu yang membuat susunan peringatan kita. Jadi nampak bahwa putri kesayangan hantu tua Skyward itu telah tiba. Petik 2. Haha, tangkap dia hidup-hidup. Tiga tetua lembah Blaze sangat senang. Kata-kata mereka masih bergema ketika jaring merah besar muncul di sekitarnya. Jaring ini menutupi seluruh kapal besar dan bahkan telah menutup kekosongan. Jelas, mereka sangat licik dan sudah mulai bertindak bahkan ketika mereka berbicara. Pria tua itu meraung ketika dia berubah menjadi seuntai guntur, menyerang jaring yang masuk. Namun demikian, web merah menyala itu kuat, dan halilintar ini tidak bisa mematahkannya sama sekali. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri dari ini. Salah satu dari tiga tetua dari lembah api membuka mulutnya, mengeluarkan kabut hitam yang bergulir. Kabut hitam ini tidak terhalang oleh web dan dengan mudah menembusnya. Itu langsung menuju ke arah gadis berjubah merah itu. Jelas, kabut hitam ini dilepaskan untuk menangkapnya. Meskipun mungkin terasa lambat ketika menceritakan, semuanya terjadi secepat kilat. Hanya orang tua itu yang memiliki kemampuan untuk berbenturan dengan kabut hitam yang masuk. Dia berubah menjadi guntur sekali lagi, tetapi dia tidak bisa menggerakkan kabut itu sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Gadis berjubah merah itu merasa tidak enak di hatinya. Dia ingat kata-kata pihak lain, sangat segera, tidak akan ada lagi Gunung Pedang Gunung.
Mereka masih berada di batas luar Skyward Mountain, namun pihak lain telah berhasil membangun barisan peringatan. Jelas, situasi di dalam Skyward Mountain adalah bencana. Guntur itu berselisih dengan kabut hitam. Namun demikian, kabut hitam itu tampak menguasai guntur yang terus melayang ke arah gadis berjubah merah. Mendadak, hua! Sebuah cahaya pedang yang menyilaukan muncul di langit, memecah jaring merah menyala dan juga menembus kabut hitam. Cahaya pedang berisi misteri mendalam yang menakutkan yang dengan mudah menghilangkan kabut hitam. Langit mendapatkan kembali kecerahan biasanya. Seorang pria berjubah putih berjalan keluar dari kekosongan. Dia sedang melihat ketiga tetua dari lembah Blaze. Itu dia, gadis berjubah merah yang dulunya sedih. Lelaki tua dan pelindung lainnya memandang dengan kaget pada lelaki berjubah putih berambut putih ini. Mereka mengenalinya sebagai orang yang menanyakan arah sebelumnya. Kami adalah para tetua lembah Blaze. Tiga tetua merasa kekosongan di sekitarnya dibatasi oleh penindasan yang tak terlihat. Selain itu, kekuatan cahaya pedang sebelumnya telah membuat mereka merasa dingin di duri mereka. Mereka mengerti bahwa orang ini harus setidaknya seorang pakar persatuan puncak, dan seseorang yang tidak bisa mereka lawan. Aku berharap kamu membunuh mereka. Mereka adalah musuh bebuyutan Gunung Pedang Langitku, kata lelaki tua di kapal besar itu. Skyward Mountain dan Blaze Valley adalah musuh bebuyutan. Mohon ampun, kami tidak bermaksud menyinggung senior ini. Tiga tetua buru-buru memohon. Postur mereka telah ditempatkan sangat rendah karena jika cahaya pedang sebelumnya datang sekali lagi, mereka akan mati. Serahkan semua harta karunmu, dan aku akan mengampunimu, kata Sui Ying. Tiga tetua tertegun. Setelah itu, mereka tidak ragu membawa semua harta mereka. Mereka bahkan melewati gelang penyimpanan dan senjata mereka. Bahkan jubah mereka telah dikondensasi dari energi Void God mereka sendiri karena mereka tidak lagi memilikinya. Kami telah memberikan semua harta kami, kata tiga tetua. Selama mereka bisa bertahan hidup, mereka tidak peduli dengan harta apa yang mereka miliki. Tanpa kehidupan, mereka akan kehilangan segalanya. Pergilah. Sui Ying merasa ketiga tetua itu cukup bijaksana. Dia membalik tangannya sebelum menyimpan semua harta itu. Gunung Pedang Langit dan Lembah Api adalah musuh bebuyutan? Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sebelumnya, dia meminta petunjuk kepada mereka, dan menyelamatkan hidup mereka sudah dianggap cukup baik. Adapun pertempuran antara Skyward Mountain dan Blaze Valley, dia hampir tidak bisa mempedulikannya. Hanya pengikut kedua agama dan beberapa pemuja iblis yang akan langsung dia bunuh. Dia juga akan membunuh siapa saja yang memusuhi dia. Adapun masalah perselisihan ini, kecuali kalau itu menyangkut dirinya sendiri, Sui Ying tidak akan benar-benar menjerat dirinya sendiri pada masalah seperti itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.